dari lingkar perutnya. Semakin besar lingkar perut seseorang atau lingkar pinggangnya itu bisa menunjukkan bahwa eh, lemak visceralnya itu besar. Jadi kalau untuk menentukan penyakit kardiovaskular nggak cukup pakai BMI. Selain BMI juga lingkar pinggang karena BMI sendiri sebenarnya tidak mencerminkan lemak visceral karena dia hanya apa namanya menghitung eh, massa tubuh itu berdasarkan berat badan sama tinggi badan. Tapi atau otot kan gitu. Tapi dengan adanya lingkar perut itu akan bisa besaran atau banyaknya lemak visceral yang ada pada seseorang. Jadi ada dua apa namanya ada dua komponen yang harus dilihat untuk menilai apakah dia beresiko mengalami komplikasi kardiovaskular. Nah, jadi kalau distribusi lemaknya atau lingkar perutnya itu semakin banyak, maka resiko penyakit DM, dislipid itu juga semakin besar. Kemudian untuk etiologinya, jadi kalau adik-adik nanti membaca beberapa macam buku gitu ya, atau jurnal, ada beberapa macam uh, etiologi yang dikaitkan dengan terjadinya obesitas. Saya bahas dulu terkait dengan genetik. Jadi dari genetik itu sendiri, ada yang menyebutkan bahwa akan menyebabkan adanya variasi pada distribusi lemak tubuh. Itu berperan pada 40 sampai 70%. Jadi eh, faktor genetik tadi itu menyumbang adanya variasi. Jadi misalkan ada yang memang kalau makan itu makannya sedikit aja dia udah jadi lemak gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi dia akan bisa menyebabkan variasi pada distribusi lemak. Jadi misalkan ada yang kalau pas apa namanya kerasa gendut gitu ya, itu cuman misalkan oh dia larinya di paha atau dia larinya di pipi gitu ya, atau larinya di perut seperti itu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya untuk variasi genetik sendiri itu dikaitkan dengan mutasi genetik pada jalur jalur leptin melanokortin. Jadi adanya kelainan pada jalur tersebut itu akan menyebabkan adanya gangguan regulasi nafsu makan. Jadi banyak sekali yang bisa apa namanya dikaitkan dengan uh, genetik tadi. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Ini mungkin berkaitan dengan yang disregulasi leptin ini ya. Disregulasi leptin dan neuropeptida. Kemudian ada disregulasi neurotransmitter. Jadi ada beberapa eh, apa namanya pustaka yang menyebutkan bahwa adanya penurunan pada serotonin, dopamin, dan norepinefrin, terutama pada reseptor tertentu itu dapat meningkatkan nafsu makan. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan depresi, uh, schizofren itu bisa dikaitkan dengan peningkatan berat badan karena adanya gangguan atau menurunnya dari serotonin, dopamin, dan norepinefrin pada reseptor tertentu. Jadi reseptor kan ada reseptor serotonin itu ada reseptor serotonin alfa, beta, dan apa namanya? Kalau ada yang menyebutkan ABC, ya ada yang menyebutkannya alfa beta, ada yang menyebutkan alfa beta theta atau saya lupa. Dia menyebutkan ABC. Jadi uh, tidak pada semua reseptor, ya hanya pada reseptor tertentu saja yang kemudian menyebabkan adanya gangguan regulasi nafsu makan. Kemudian terkait dengan disregulasi leptin dan neuropeptida ini masih ada di jalur ini, leptin melanokortin ini. Jadi apa itu leptin? Leptin itu sendiri adalah hormon yang atau peptida sebenarnya ya yang dikeluarkan oleh disekresikan oleh jaringan adiposa. Jadi kalau jaringan adiposanya itu banyak, gitu ya, itu kan jaringan adiposa kan sebenarnya cadangan makanan. Nah, kalau jaringan adiposanya itu pas sudah banyak, sebenarnya dia akan mengeluarkan leptin, di mana leptin itu nantinya berfungsi untuk mengatur massa lemak tubuh, jadi supaya tidak terlalu banyak. Nah, dengan dikeluarkannya leptin, leptin ini akan memberikan sinyal kenyang. Jadi kalau
dikeluarkan leptin oleh sel adiposa itu menunjukkan bahwa dia nggak butuh makanan karena lemak tubuhnya sudah cukup, gitu ya. Nah, dengan adanya leptin itu akan menurunkan rasa lapar. Jadi seseorang yang apa namanya tidak ada defisiensi leptin itu tidak ada gangguan terhadap rasa lapar tadi. Nah, pada orang-orang tertentu, terutama yang berhubungan dengan mutasi genetik di jalur leptin, itu akan terjadi defisiensi leptin. Pada orang yang mengalami defisiensi leptin, itu akan menyebabkan dia tidak akan bisa mengontrol nafsu makannya karena dia akan terus merasa lapar, ya. Kemudian adanya disregulasi neuropeptida di sini ya. Jadi neuropeptida itu ada yang perifer, ada yang sentral ya. Kalau yang sentral namanya NPY, neuropeptida Y. Kalau yang di perifer namanya PYY, peptida YY, gitu ya. Nah, kedua neuropeptida ini akan meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau misalkan dirilis NPY dan PYY itu justru akan menstimulasi rasa lapar. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini ada beberapa mekanisme atau banyak ya, jadi faktor yang memang berperan dalam regulasi nafsu makan. Jadi mulai dari ini ya, jaringan adiposa, dia akan mengeluarkan leptin, kemudian amilin dan juga insulin. Ini adalah hormon atau peptida yang dia ketika dikeluarkan akan memberikan rangsangan negatif pada neuropeptida ini. Jadi dia akan menghambat rasa lapar. Justru dia akan menstimulasi POMC. POMC itu singkatan dari pro-opiomelanocortin. Jadi adanya rangsangan terhadap POMC ini akan menurunkan rasa lapar, gitu ya. Nah, sedangkan seperti halnya grelin, ini ya, grelin ini dia akan menstimulasi NPY untuk teraktivasi sehingga dia akan meningkatkan rasa lapar, gitu ya. Jadi kalau ada ketidakseimbangan dari mekanisme ini, entah misalkan ada defisiensi leptin atau misalkan dia ada defisiensi insulin, terutama pada pasien DM, pasti akan terjadi peningkatan rasa lapar. Nah, ini semua berkaitan dengan neuron. Jadi neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin tadi berperan berperan penting juga di dalam proses perangsangan lapar. Nah, pada orang yang tidak ada kelainan terhadap nafsu makan, dia akan bisa regulasi ini akan berjalan baik supaya bisa menyeimbangkan antara kebutuhan energi dengan energi yang dikeluarkan atau makanan yang dimakan dengan energi yang dikeluarkan, ya. Kemudian penyebab lainnya atau faktor lain yang berperan dalam terjadinya obesitas itu kalau sekarang itu banyak kepada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini sebenarnya bisa dikendalikan gitu ya, dibandingkan dengan genetik tadi. Jadi kalau di faktor lingkungan yang paling sering adalah adanya ketidakseimbangan antara food intake dengan energi balance. Jadi kalau di zaman sekarang itu banyak makanan-makanan ataupun gaya hidup yang termasuk obesogenik. Jadi dia itu meningkatkan balance energi positif, artinya energi yang dia simpan itu lebih besar dibandingkan dengan energi yang dia keluarkan. Nah, biasanya karena adanya makanan-makanan yang kaya lemak, gitu ya, kemudian sedentary lifestyle atau gaya hidup yang mungkin lebih banyak duduk dibandingkan beraktivitas fisik, itu juga menyebabkan seseorang itu lebih mudah untuk mengalami obesitas. Jadi coba kalau misalkan adik-adik juga makan makanan yang sekarang sedang viral misalkan, pasti
banyak kandungan gula, banyak kandungan lemak. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan positive energy balance. Jadi energinya itu sebenarnya lebih banyak yang disimpan dibandingkan dengan yang dikeluarkan. Kemudian ada peranan mikroorganisme pada saluran pencernaan. Jadi pada beberapa penelitian, ini masih di hewan ya, jadi pada hewan yang mengalami obesitas itu ternyata menunjukkan adanya rasio bakteri Firmicutes dan juga Bacteroides yang meningkat. Jadi Firmicutes-nya itu Firmicutes itu meningkat lebih banyak dibandingkan Bacteroides-nya. Jadi kalau rasionya meningkat, itu dia akan mudah untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan yang rasio Firmicutes-nya sama Bacteroides-nya kecil, artinya Firmicutes-nya nggak terlalu banyak. Itu pada hewan coba. Kemudian ada juga, ini juga pada hewan, bahwa pemberian bakteri baik ya, kayak misalkan eh, apa namanya lactobacillus, itu juga berperan untuk menurunkan berat badan. Yang memiliki efek positif terhadap penurunan berat badan itu adalah Lactobacillus reuteri. Jadi adalah Lactobacillus ACI itu tidak memberikan efektivitas yang terkait dengan penurunan obesitas. Kemudian ada Bifidobacterium, kemudian ini Akkermansia municipila. Municipila ini juga berkaitan dengan penurunan obesitas. Jadi tiga bakteri ini ketika jumlahnya di dalam saluran pencernaan itu banyak, dia akan menurunkan resiko obesitas. Makanya kalau mungkin adik-adik pernah mendengar saran kayak misalkan kalau mau diet itu yogurt itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan karena berhubungan dengan hasil penelitian. Nanti bisa dilihat kandungannya biasanya harus ada Lactobacillus reuteri ataupun Bifidobacterium. Kemudian kondisi medis. Kalau kondisi medis ini ada yang berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan mutasi genetik, ada yang tidak. Contohnya misalkan kalau yang berhubungan dengan mutasi genetik adalah Prader-Willi. Prader-Willi ini eh, penyakit apa ya? Yaitu mengalami gangguan terhadap metabolisme. Jadi memang dia itu seperti anak Down syndrome, tetapi juga punya resiko untuk gemuk gitu ya. Nanti silahkan bisa di search sendiri gitu ya. Ada mungkin beberapa anak dari artis atau selebriti yang pernah mengalami Prader-Willi ini. Jadi kalau pengen lihat Prader-Willi itu kayak apa ya, seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang ini itu tidak bisa diobati untuk sembuh total 100% enggak, karena ini berkaitan dengan genetik. Tapi kalau yang berhubungan dengan psikiatrik disorder seperti depresi, schizofrenia itu kan bisa diperbaiki ya. Maksudnya dia punya kemungkinan untuk bisa sembuh. Kemudian leptin defisiensi ini juga berkaitan dengan apa namanya? Dengan uh, mutasi genetik. PCOS ini berkaitan dengan gangguan metabolisme. Biasanya pasien PCOS itu ada sindroma metabolisme seperti DM ataupun dislipid. Kemudian insulinoma, terus ada Cushing syndrome. Jadi ini beberapa kondisi medis yang juga bisa memicu terjadinya obesitas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa energi kalau mau nggak gemuk itu, maksudnya kalau tidak ingin obesitas, maka energi yang didapatkan itu harus seimbang dengan outputnya atau energi yang dikeluarkan. Jadi kalau obes biasanya terlalu banyak energi yang didapatkan dibandingkan dengan yang dikeluarkan. Ada beberapa resiko terjadinya obesitas pada pada orang-orang yang punya kumpulan gitu ya. Jadi misalkan teman segeng, teman arisan itu kalau misalkan hobinya makan itu cenderung untuk bisa lebih mudah untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan yang tidak terlalu sering melakukan kegiatan perkumpulan. Jadi terkait dengan environment ya. Kemudian ada orang yang
budayanya memberi reward pada diri sendiri. Artinya kalau misalkan, saya lagi stres, saya harus minum yang manis atau harus makan yang manis misalkan ya sebagai reward karena supaya apa namanya menghilangkan stres misalkan. Atau kalau misalkan saya berhasil melakukan ini, saya akan makan harus memberi diri saya reward berupa makan makanan tertentu misalkan ya. Itu juga akan bisa meningkatkan resiko obesitas gitu ya. Jadi banyak hal, banyak faktor yang dari faktor lingkungan ini yang berhubungan dengan obesitas. Kemudian ini tadi berkaitan, ini udah ya, tapi ini berkaitan dengan comorbid risk-nya. Jadi kalau kita lihat di obesitas ini, obesitas apa namanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, di sini semakin besar berat badan itu menunjukkan bahwa semakin resikonya semakin tinggi untuk bisa terjadi penyakit komorbid, gitu ya. Jadi ini dikaitkan juga dengan apa namanya lingkar pinggang dari pasien. Jadi kalau lingkar pinggangnya itu semakin besar, kita lihat ya resikonya lebih tinggi dibandingkan kalau lingkar pinggangnya itu kecil. Ini adalah beberapa kondisi penyakit yang bisa terjadi pada pasien obesitas kalau ada komplikasinya. Jadi kalau obes apa namanya ada misalkan ada DM kedua, maka resiko komplikasinya itu juga dan seterusnya. Semakin apa namanya banyak faktor resikonya, maka resiko untuk penyakit komplikasi kardiovaskular terutama itu semakin tinggi. Kemudian untuk goal terapinya apa bagi ada pasien obesitas? Jadi kalau obesitas sebenarnya itu untuk goal goal yang mau dicapai terapinya itu bukan mencapai berat badan ideal, tetapi lebih kepada menurunkan berat badan supaya komplikasi terkait dengan obesitasnya itu menurun. Itu dulu. Jadi tidak melakukan apa namanya misalkan berat badan idealnya misalkan 50 atau 60 misalkan ya, dia dari berat badannya 200 kilo misalkan. Langsung harus turun menjadi 50 kilo dalam waktu berapa bulan itu enggak, tapi diturunkan sekitar ini. Jadi kalau pasien dewasa tanpa ada komorbid, initial loss-nya hanya 5-10% dari berat badan awal itu harus dicapainya dalam waktu 6 bulan. Jadi tidak terlalu cepat juga. Itu sudah cukup untuk bisa menurunkan resiko komplikasi dan juga meningkatkan status kesehatan kualitas hidup pasiennya. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ekstrim. Nah, biasanya kalau memang obesitas ekstrim itu ketika menurunkan berat badan harus dalam supervisi karena orang obesitas itu jumlah intake kalorinya itu juga tidak boleh terlalu rendah karena berhubungan dengan fungsi metabolisme ya. Jadi nggak boleh kemudian saya puasa 30 hari nggak makan, itu nggak boleh gitu ya. Karena memang yang disarankan hanya ini dulu. Karena kalau turun drastis, yang kena adalah dari fungsi metabolisme atau fungsi jantung. Ya. Nah, kalau pasiennya itu ada komorbid, jadi pasien obesitas dengan komorbid, misalkan ada DM-nya atau dislipidemia atau hipertensi, itu penurunannya adalah 5-15% dari berat badan awal. Jadi kalau misalkan berat badan awalnya adalah 100, ya hitung aja 5% dari 100 sampai 15% dari 100 kilo. Nah, itu yang mau dicapai. Ya. Nah, penurunan yang agak besar itu pada pasien dengan steatohepatitis atau perlemakan hati. Jadi pasien obesitas dengan perlemakan hati itu harus diturunkan 10-40% dari berat badan awal untuk mencegah terjadinya inflamasi pada sel hepatosit, gitu ya. Jadi untuk menurunkan inflamasi pada hepatosit pasien, sehingga nanti tidak terjadi kerusakan sel hepar permanen. Karena adanya perlemakan hati justru akan menyebabkan hepatotoksik, jadi kematian sel hepar. Nah, terapi yang bisa diberikan, yang disarankan pada pasien obesitas sebenarnya adalah terapi non farmakologi terlebih dahulu, yaitu dengan cara menurunkan intake kalori. Bagaimana caranya? Menurunkan intake kalori. Jadi
pakai metode low kalori diet. Jadi asupan energi yang diberikan itu lebih rendah dari asupan energi rata-rata. Jadi di sini kalau mau diet itu wanita itu kalori yang dibutuhkan dalam satu hari itu sekitar 1.200 sampai 1.500. Jadi porsi makanannya itu harus dihitung kalorinya. Kalau jadi makan 3 kali sehari itu porsinya porsinya harus berapa? Porsi makanan itu juga harus dikurangi yang karbohidrat. Ya, jadi lebih diperbanyak karbohidrat tetap ada, tapi lebih banyak porsinya adalah lebih banyak kepada sayur atau serat dan juga protein. Seperti itu. Jadi karbohidratnya dikurangi sehingga jumlah kalori yang dimakan satu kali makan itu tidak terlalu banyak. Kalau untuk laki-laki itu sekitar 1.500 sampai 1.800 kilokalori. Karena kenapa kok tetap butuh sekian gitu ya? Karena tubuh kita tetap harus bekerja gitu ya. Kemudian kalau diet rendah kalori kurang dari 800 kilokalori per hari itu tidak diperbolehkan karena ini berhubungan dengan resikonya. Ini cuman diperbolehkan pada orang-orang tertentu saja. Misalkan pasien obesitas ekstrim, tapi ada beberapa komorbid yang berisiko untuk menyebabkan terjadinya uh, komplikasi kardiovaskular misalkan. Itu harus dalam pengawasan tenaga medis gitu ya. Kemudian intervensi gaya hidup, kurang hidupnya di sini. Olahraga. Jadi olahraga sendiri tanpa adanya penurunan inti kalori itu sebenarnya akan bisa menurunkan berat badan. Jadi menurunkan berat badan itu kan tadi ada beberapa cara. Food intake-nya atau masuknya energi itu harus kita kurangi. Tapi kita juga harus meningkatkan pengeluaran energi dengan cara melakukan aktivitas fisik, salah satunya olahraga. Olahraga itu bisa menggunakan aerobik. Kalau untuk pasien dewasa obes itu bisa 150 menit per minggunya. Jadi kalau misalkan mau dibagi 7 hari ya udah 150 itu bagi 7. Jadi per sekali aerobik itu minimal harus berapa menit gitu ya. Ada juga yang bisa sampai dengan 200 menit per minggunya. Jadi kalau awal bisa pakai 150, nanti boleh ditingkatkan sampai 200 menit per minggu. Dan di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa aerobik itu tidak bisa dilakukan pada sembarang orang yang obesitas. Kalau dia ada obesitas ekstrim itu harus dilakukan pemeriksaan medis dulu. Karena kalau dia memang sudah ada komplikasi kardiovaskular, kemudian dia kena aerobik, justru yang terjadi malah pasiennya akan kolaps, gitu ya. Kemudian behavior counseling. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan behavior counseling terkait dengan pola makan itu akan bisa menurunkan nafsu makan. Mungkin adik-adik pernah tahu ya, ada hipnoterapi. Kalau dulu zaman saya masih kuliah itu ada yang namanya artis kalau nggak salah namanya Huges. Mungkin adik-adik. Huges itu dulu berat badannya sampai dengan 150. Dia melakukan sekarang udah turun, dia jadi kurus banget ya. Itu hanya melakukan hipnoterapi. Dengan hipnoterapi dia akan bisa melakukan atau merubah pola makannya dia sehingga terjadi penurunan berat badan. Nah, kalau mungkin adik-adik penasaran dengan Huges ini, boleh lah cari di Instagram ya, Huges. Dewi Huges dulu namanya kalau salah. Sekarang berat badannya kayaknya sekitar 60 atau 80 dari yang mulainya 150 gitu ya. Dulu gitu ya, sekarang udah langsing banget. Itu ya karena hipnoterapi. Ini salah satu bentuk counseling behavioral gitu ya. Tapi nggak cuma hipnoterapi yang bisa dilakukan. Jadi ada banyak behavior counseling yang bisa dilakukan untuk merubah pola makan. Kemudian untuk terapi itu ada yang pakai pembedahan dan juga ada yang pakai obat. Saya bahas yang pembedahan aja ya.
Pembedahan itu dia masuknya ke bariatric surgery atau bedah bariatrik ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa juga yang kemarin sempat melakukan bariatric surgery, kayak misalkan saya lupa namanya, yang sempat ini ya, yang sempat lalu lalang di Instagram juga. Jadi orangnya gemuk banget. Kalau yang sudah itu penyanyi Melly Goeslaw itu kan juga ya melakukan bariatric surgery. Jadi ini biasanya hanya diindikasikan untuk pasien yang obesitas berat, gitu ya. Jadi obesitas berat, tapi kemudian dia juga tidak berhasil menggunakan terapi seperti diet ataupun dengan obat nggak bisa, maka bisa dilakukan bariatric surgery. Sebenarnya ada beberapa tipe bariatric surgery itu sendiri. Jadi dari um, gastric banding, jadi apa namanya lambungnya itu diikat gitu ya. Jadi yang difungsikan tuh hanya sedikit gitu ya. Jadi diikat supaya makanan yang masuk ke lambung itu sedikit dan pelan-pelan. Kemudian ada sleeve gastrectomy, kalau ini benar-benar mengurangi ukuran lambung. Kemudian ada biliopancreatic diversion with duodenal switch, itu dia memotong bagian apa namanya usus duodenumnya, kemudian yang bukan dengan ileum gitu ya. Tetapi adik-adik nanti bisa lihat videonya di YouTube gitu ya, karena nanti uh, makanan yang dari lambung itu akan masuk langsung ke usus halus, tapi nanti gastric juice apa enzim-enzim yang dikeluarkan dari saluran cerna itu tetap nanti disambungkan lagi, tapi dia sudah dekat sama kolon nih. Jadi jumlah makanan yang tercerna itu jadi lebih tidak banyak gitu ya. Kemudian ada gastric bypass. Ini agak susah bacanya, saya bacanya gastric bypass. Jadi kalau ini membagi lambungnya itu jadi dua ya. Kemudian ini kalau yang operasi besar atau bariatric surgery itu berarti dia harus dalam posisi um, dibius ya. Jadi dia di bawah kendali bius. Ini memang operasi besar yang memang tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran lambung ataupun mengurangi jumlah makanan yang bisa tercerna di lambung dan juga usus. Kemudian ada juga yang pakai gastric balloon. Jadi si apa namanya dengan cara memasukkan balon ke dalam lambung, nanti balon itu ditiup. Tujuan diberikan balon itu supaya dia lebih mudah atau lebih cepat kenyang, sehingga jumlah makanan yang dimakan itu sedikit. Nah ini nggak pakai pembedahan, dia kayak apa ya minum tablet, bukan tablet ya, kayak minum kapsul, tapi kapsul itu ada benangnya gitu ya. Dia minum seperti orang minum biasa, habis itu ketika sudah masuk lambung, balon itu ditutup. Nah nanti setelah 6 bulan itu diambil lagi. Jadi cuma 6 bulan apa namanya, dan itu tidak pakai prosedur operasi. Kemudian ada electrical stimulation system. Kalau ini tuh kayak memasang apa namanya alat elektrik yang dia akan bisa me memutus sinyal lapar. Jadi dia itu apa namanya menyebabkan rangsangan laparnya itu terputus, gitu ya. Jadi si pasien nggak mudah untuk lapar. Kemudian ada gastric emptying system. Kalau ini dengan me, apa namanya dengan memasukkan ya. Dia itu pakai operasi laparoskopi, jadi menempatkan alatnya itu nanti bisa apa namanya dihubungkan apa ya, alatnya itu kayak ada yang di dalam, jadi kayak sedotan gitu, dia masuk ke dalam lambung, kemudian nanti di bagian apa namanya bagian perutnya itu ada kayak tutupnya yang nanti bisa disambungkan dengan bagian luar. Nah, yang bagian luar itu nanti isinya ada air sama ada pipa untuk mengeluarkan isi dari lambung. Jadi begitu dia makan, setelah dia makan sekitar berapa menit gitu ya, nanti dia pasang alat itu, kemudian dia buka sehingga makanan yang ada di lambung itu bisa keluar. Nah, setelah keluar maka apa namanya dia bilas lambungnya pakai air minum biasa itu, dibilas nanti akan keluar lagi.
tujuannya adalah untuk mengeluarkan makanan yang sudah dimakan. Sehingga nanti jumlah yang dicerna itu tidak sebanyak yang dia makan. Jadi nanti adik-adik bisa lihat juga ini gastric emptying system. Ini mereknya Aspirasis ya. Jadi ini ada Maestro, ada Abalone, ada Obera. Jadi ada beberapa. Ini silahkan cari di YouTube sendiri apa sih gastric balloon itu kayak gimana cara pakainya dan seterusnya. Ini ya, jadi seru sebenarnya kalau untuk yang terapi non farmakologinya. Dan ini memang punya efek samping ya. Efek sampingnya ya salah satunya kalau yang berhubungan dengan bariatric surgery ya berhubungan dengan infeksi karena luka operasi tadi atau misalkan apa namanya sambungannya bocor gitu ya kan dia apa namanya dipotong gitu ya. Bisa terjadi bocoran, bisa juga terjadi infeksi dan yang jelas terjadi malnutrisi karena jumlah apa namanya makanan yang diserap itu berkurang termasuk juga apa namanya multivitamin. Jadi biasanya perlu ditambahkan suplementasi pada orang-orang yang telah mengalami bariatric surgery. Ini contohnya. Jadi ini kalau yang sleeve gastrectomy ini beneran dipotong. Jadi lambungnya tuh tinggal 20%-nya gitu ya. Kalau ini yang gastric bypass. Jadi makanannya nanti masuk ke sini, ini nggak dibuang, tapi ini nanti akan disambungkan ke sini. Kenapa kok ini nggak dibuang? Karena yang ini kan mengandung enzim-enzim pencernaan yang memang penting untuk pencernaan makanan. Jadi nanti uh, yang masuk ke lambung itu jumlahnya cuma sekian. Ini lambungnya. Nah, nanti dia langsung masuk ke sini, kemudian ini akan bertemu sama gastric juice-nya gitu, atau enzim pencernaannya. Kalau yang ini, yang biliopancreatic diversion, ini yang menghubungkan, jadi ini gimana ya? Jadi ini diikat, jadi di sini yang diikat, kemudian juga dipotong. Jadi ini ada dua jenis operasi. Jadi dipotong dulu, terus habis itu yang dipotong ini tidak dibuang juga karena nanti enzim pencernaannya dibutuhkan untuk bercampur dengan makanan yang ada di sini. Gitu ya. Nanti silahkan boleh lihat di YouTube banyak gitu ya. Kemudian nah, kalau yang di sini cuma diikat tapi tidak dipotong. Jadi nanti kenapa kok seperti ini disebut sebagai kantong. Jadi nanti makanan yang dimakan itu banyak ngendon di sini dulu. Jadi nanti yang masuk ke sini itu cuma sedikit sedikit seperti itu. Jadi dia akan lebih mudah untuk kenyang. Gitu ya. Ini beberapa jenis apa namanya bariatric surgery. Kemudian untuk terapi farmakologinya, jadi sebenarnya ada beberapa terapi farmakologi kayak misalkan Orlistat. Orlistat ini inhibitor lipase. Jadi lipase itu kan enzim yang dia membantu pencernaan makanan yang mengandung lemak ya. Jadi dengan dihambat maka makanan-makanan berlemak itu tidak tercerna sehingga tidak terabsorpsi. Kemudian ada pentermintopiramat. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena saya cari sedianya di Indonesia tidak ada. Kalau topiramat sendiri ada, cuman indikasi topiramat sebenarnya kan bukan buat apa namanya obesitas, maksudnya indikasi utamanya, tapi dia untuk apa namanya antikonvulsi atau apa sih epilepsi ya. Jadi untuk fentermin topiramat itu sendiri, kombinasi fentermin topiramat tidak ada sedianya di Indonesia, jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut. Naltrexone, bupropion juga tidak ada di Indonesia, meskipun ini sebenarnya bisa dipakai, gitu ya. Kalau mau baca nanti silahkan adik-adik buka sendiri. Oh, kayak gimana sih mekanisme kerja naltrexone sama bupropion ataupun fentermin dengan topiramat itu bisa menurunkan apa namanya aktivitas. Kemudian agonis GLP-1. Agonis GLP-1 itu contohnya adalah liraglutid. Sebenarnya agonis GLP-1 ini adalah obat diabetes ya. Jadi untuk indikasi utamanya dia diabetes. Tetapi ini juga bisa digunakan pada pasien non-diabetes yang mengalami obesitas. Gitu ya. Karena GLP-1 tadi berhubungan dengan apa namanya, sinyal lapar dan kenyang tadi. Jadi kalau misalkan
GLP-1-nya itu rendah, dia akan lebih mudah untuk lapar, gitu ya. GLP-1 itu meningkatkan sekresi insulin. Jadi kalau kenapa apa hubungannya dengan antidiabetes? Karena adanya GLP-1 itu akan meningkatkan sekresi insulin sehingga akan mengoptimalkan masuknya glukosa ke dalam sel, gitu ya. Kemudian GLP-1 ini juga akan menurunkan dari produksi atau sekresi dari glukagon. Jadi dia menghambat glukagon dan meningkatkan insulin yang adanya GLP-1 tadi. Makanya pada pasien yang diberikan GLP-1, keuntungannya sebenarnya adalah dia bisa menurunkan gula darah ataupun HbA1c. Kemudian ini yang sediaan sendiri di Indonesia juga sudah saya cari dan tidak ada golongan pentermin sendiri, kemudian diatropian sendiri tidak ada. Lorcaserin ini juga tidak ada di Indonesia. Dia sebenarnya paten ya lorcaserin, tetapi ternyata di tahun 2020 sudah ditarik peredarannya oleh FDA karena resiko kankernya tinggi pada pasien yang menerima lorcaserin, sehingga nggak akan saya bahas. Jadi yang saya bahas dua, orlistat sama GLP-1 agonis ya. Jadi orlistat itu sendiri adalah derivat dari sintesis lipstatin, dan dia dapat digunakan untuk menurunkan berat badan. Itu caranya ini, dia menurunkan absorpsi dari lemak makanan. Kemudian bagaimana cara menggunakan orlistat? Karena orlistat itu menghambat dari makanan yang berlemak, maka harus digunakan pada saat dia makan makanan yang berlemak. Kapan? 1 jam setelah makan makanan yang berlemak. Gitu. Sehingga ketika pencernaan lemak itu sudah terjadi, dia sudah bisa menghambat. Nah, obat ini juga tidak perlu digunakan jika seseorang itu nggak makan, misalkan puasa gitu ya, sedang puasa misalkan, ya udah dia nggak minum obat itu. Tapi juga tidak perlu diberikan pada seseorang yang makanannya itu tidak mengandung lemak, misalkan yang hanya makan pagi cuma makan buah gitu ya, buah sama air putih misalkan, itu kan tidak mengandung lemak, jadi tidak perlu menggunakan orlistat gitu ya pada saat itu saja. Nah, orlistat itu efek sampingnya ini karena berhubungan dengan gangguan atau menghambat pencernaan dari lemak, pasti hubungannya sama GI, sebah, kembung, kemudian sering kentut gitu ya, itu juga akan terjadi. Kemudian defisiensi vitamin. Defisiensi vitamin yang larut lemak ADEK. Jadi adanya hambatan terhadap pencernaan lemak pasti akan berhubungan dengan jumlah vitamin yang larut dalam. Kemudian liver injury atau hepatitis ya, hepatotoksik, karena penggunaan orlistat itu ada, cuman sangat jarang gitu ya. Tapi kalau misalkan pasien menggunakan orlistat terus mengalami gangguan liver, maka perlu dihentikan. Tapi ini kasusnya memang sangat jarang. Jadi masih bisa dipakai pada pasien yang tidak punya riwayat liver injury atau liver disease. Kemudian kalau agonis GLP-1, namanya adalah liraglutid, ini yang sudah sering ya gunakan untuk obesitas. Jadi di sini dia akan menurunkan nafsu makan, merangsang sekresi insulin, dan juga menurunkan sekresi glukagon. Nah, bagusnya liraglutid ini digunakan pada pasien DM yang juga obesitas. Jadi kalau ada pasien DM dengan obesitas, maka liraglutid itu punya dua keuntungan. Yang pertama adalah dia akan memperbaiki profil nafsu makannya sehingga menurunkan berat badan, dan juga akan bisa memperbaiki profil lipid pasien, profil gula darah pasien. Jadi kalau kita lihat di sini, liraglutid itu selain menurunkan gula darah, juga menurunkan HbA1c. HbA1c itu adalah indikator
tingginya gula darah dalam 3 bulan terakhir. Karena kan apa namanya, eritrosit kan punya waktu hidup 3 bulan gitu ya. Jadi kita bisa lihat dalam 3 bulan itu pengendalian gula darahnya bagus atau enggak gitu ya. Kalau HbA1c-nya itu kurang dari 6, berarti pengendalian gula darahnya bagus. Tapi kalau 8, 10, 11 berarti kurang baik. Nah, liraglutid ini akan bisa menurunkan HbA1c. Kemudian juga akan meningkatkan hormon insulin dan juga menurunkan prevalensi prediabetes. Jadi pada orang yang obesitas tapi belum diabetes, itu biasanya dia kalau dicek dia sudah masuk ke prediabetes. Nah itu apa namanya, dari prediabetes dengan menggunakan liraglutid itu nggak jadi diabetes, gitu ya. Nah ini adalah cara penggunaan dari liraglutid. Itu harus ditethering, tethering up ya. Maksudnya ditingkatkan perlahan dalam waktu 5 minggu. Jadi minggu pertama dia menerima 0,6, nanti minggu kedua dia menerima 1,2, minggu ketiga 1,8, sampai nanti dia mendapatkan di minggu kelima itu dosisnya sudah 3 mg gitu ya per harinya. Kemudian efek samping dari liraglutid ini yang paling sering adalah berhubungan dengan GI, yang muntah, diare, konstipasi, hipoglikemi, kemudian ini kalau pankreatitis jarang, tapi kolelithiasis itu cukup tinggi ya, 1,5%. Sedangkan kolesistitis itu 0,6%. Jadi apa namanya, berkaitan dengan empedu itu adalah efek samping yang cukup sering ditemui dari itu ya. Jadi saya hanya bahas dari ini, nanti adik-adik bisa lihat sendiri apa namanya obat-obat yang bisa dipakai. Ini mereknya. Yang ada di Indonesia salah satunya ada Senikal ini. Kemudian ini yang efek samping yang bisa terjadi. Kemudian ini yang perlu dievaluasi atau dimonitoring ketika adik-adik memberikan obat pada pasien. Dan misalkan pasiennya diberikan Orlistat, maka dia harus dicek BMI-nya, kemudian glukosanya, thyroid function, dan seterusnya. Ini harus dimonitoring selama pasien mendapatkan terapi. Oke ya. Ini Phentermine, ini adalah liraglutid. Ini contohnya mereknya Sanenda. Di Indonesia ada beberapa merek liraglutid. Kalau mau buka, lihat di checklist BPOM ya. Nanti dilihat merek-mereknya apa saja. Nah ini. Untuk liraglutid discontinue jika terjadi apa namanya, jika dalam 16 minggu itu tidak terjadi penurunan berat badan sebanyak 4%, maka dia tidak efektif ya diberikan. Oke, itu saja untuk apa namanya obesitas. Ada pertanyaan terlebih dahulu dari sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ke dislipidemia. Adakah? Ya. Oke, saya lanjut ya, karena saya anggap tidak ada. Oke, dislipidemia. Jadi sebelum saya bahas dislipidemia, saya bahas dulu kolesterol dan metabolisme hipoprotein. Apa fungsi dari kolesterol? Jadi kolesterol ini penting buat tubuh, karena tubuh itu eh, membutuhkan kolesterol untuk beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, yang kemudian kolesterol ini juga merupakan prekursor dari beberapa enzim pencernaan. Salah satunya adalah garam empedu dan juga prekursor dari beberapa hormon, misalkan hormon apa namanya androgen seperti testosteron, hormon estrogen dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan kolesterol. Nah, kolesterol sendiri ini sebenarnya tidak larut air. Ya. Nah, apa namanya, kolesterol ini kalau tidak larut air harusnya nggak bisa beredar di dalam darah kita, karena darah itu kan komposisinya ada air di situ ya. Artinya dia tidak akan bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, supaya kolesterol ini bisa kemana-mana, gitu ya, bisa apa namanya ditransportasikan dari satu organ ke organ yang lain, itu dia butuh pembawa. Nah, pembawanya itu dalam bentuk lipoprotein. Jadi
kolesterol ini akan digabungkan bersama dengan trigliserida, dihubungkan dengan fosfolipid, dihubungkan dengan kolesterol itu menjadi lipoprotein. Jadi lipoprotein itu ada bagian luar yang dia bersifat hidrofilik gitu ya, sedangkan yang di dalam itu sifatnya hidrofobik. Jadi partikel ini akan bisa dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, TG itu dari mana? TG itu asal paling banyak adalah dari makanan, ya, dari makanan. Kemudian makanan tersebut mengalami pencernaan di lemak usus. Nah, ini yang nantinya akan menghasilkan trigliserida. Kemudian lipoprotein itu ada berapa banyak sih? Jadi lipoprotein di dalam tubuh kita itu ada beberapa, ada kilomikron, kemudian ada intermediate density lipoprotein atau IDL, kemudian VLDL itu very low density lipoprotein, ada LDL, ada HDL. Yang perlu saya disoroti adalah yang di sini LDL dan HDL sebagai bad kolesterol dan good kolesterol. Jadi LDL ini dilambangkan sebagai kolesterol jahat yang ketika jumlahnya banyak maka akan berakibat pada pembentukan plak aterosklerosis. Sebaliknya HDL ini merupakan good kolesterol. Kalau HDL ini banyak maka risiko pembentukan plak aterosklerosisnya juga semakin rendah. Nah, apa bedanya? Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya, bagaimana transport lipid di dalam tubuh ya, kalau nggak salah sudah pernah diajarkan di biokimia atau ya biokimia atau fisiologi enggak ya, kayaknya biokimia ya. Oke, sebelum bahas itu, ini adalah beberapa jenis lipoprotein yang tadi. Perbedaannya adalah pada densitasnya, ya, pada densitas dari lipoprotein ini. Kemudian ada beberapa komponen yang membedakan. Yang pertama, kilomikron karena berhubungan dengan lemak yang diangkut dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh, gitu ya. Maka komponen yang paling banyak adalah trigliserida, karena TG tadi banyak berasal dari makanan. Kemudian kalau kita lihat LDL dan HDL. LDL di sini yang paling banyak komponennya adalah kolesterol. Nah, berbeda dengan LDL, HDL komponen paling banyaknya adalah yang di sini, ini protein. Jadi kalau kita lihat yang membedakan antara LDL dengan HDL tidak hanya dari ukurannya, tetapi juga dari komposisinya. LDL ini akan membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh ke jaringan, gitu ya. Sedangkan HDL itu sebaliknya, dia akan membawa kolesterol yang ada di jaringan menuju ke hati untuk kemudian dirombak, gitu ya. Nah, apa hubungannya kolesterol dengan kolesterolnya tinggi, apa hubungannya kalau dibawa ke hati menjadi tidak tinggi? Nah, di hati nanti sebagian kolesterol akan diubah menjadi garam empedu yang dikeluarkan ketika, melalui saluran empedu. Nah, ini adalah gambaran lipoprotein. Lipoprotein ini punya yang namanya protein konstituen yang ada di permukaan yang nantinya akan bisa berikatan dengan reseptornya, disebut sebagai apolipoprotein. Jadi apolipoprotein ini sebagai penanda bahwa dia akan berikatan dengan reseptor yang sesuai, baik yang ada di dalam sel hepar ataupun yang ada di jaringan, gitu ya. Nah, selain tadi yang membedakan dari lipoprotein itu ada densitasnya dan juga komposisinya, ternyata juga berbeda apolipoproteinnya. Contoh misalkan HDL. Nah, HDL ya. HDL kebanyakan dia memiliki apolipoprotein C dan juga apolipoprotein A. Sedangkan kalau LDL itu dia punya apolipoprotein paling banyak adalah B100. Nah, jadi apolipoprotein ini nanti akan berikatan secara khusus dengan reseptornya, gitu ya. Jadi dia penanda ya yang ada atau yang melekat pada permukaan dari lipoprotein. Nah, mungkin ini yang tadi saya jelaskan. Adik-adik masih ingat ya bahwa transport dari lemak dari makanan itu kan dia harus
makanan yang kita makan itu kan nanti akan dicerna ya di dalam tubuh, uh, di lambung, di usus, dan dia bertemu dengan enzim lipase tadi ya. Kemudian akan diubah menjadi asam lemak dan juga TG. Nah, asam lemak dan TG tadi akan diubah jadi kilomikron ini. Kilomikron nanti akan ada lipoprotein yang nempel di permukaan kilomikron, ada ApoE, C2, B48. Ini B48 ini yang khusus untuk kilomikron. Nah, nanti adanya kilomikron ini akan dipecah oleh lipoprotein lipase, sebagian akan akan disimpan di jaringan lemak, sisa kilomikronnya masuk ke dalam hati. Nah, di sini masih ada nih apolipoprotein B48 yang nanti akan dikenali oleh reseptornya yang ada di hati. Di sini kilomikron remnan atau sisa kilomikron tadi akan diubah menjadi kolesterol, asam lemak dan sebagainya untuk kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh atau ada yang dibentuk menjadi garam reduks. Ya. Nah, ini kolesterol yang keluar dari hati akan diangkut oleh VLDL. Nah, ini adalah VLDL ini dia memiliki apolipoprotein C dan B100. Ini mirip dengan LDL. LDL punya apolipoprotein B100. Oke ya, di sini masuk ke pembuluh darah, kemudian menjadi IDL. Nah, ini dia masuk ke jaringan. Nah, ini ya jaringan hepatik atau jaringan tubuh yang lain. Nah, kalau dari jaringan di sini dia uh, akan diangkut balik ke kelebihan LDL di sini akan diangkut balik ke sini, gitu ya, ke hati. Di hati nanti dirombak lagi dan seterusnya. Ini 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 juga salah satu mekanisme kerja obat juga nantinya, bahwa kalau dari saluran pencernaan untuk bisa masuk ke pembuluh darah itu gimana caranya? Nah, ternyata dia punya transporter. Ini transporternya NPC1L1. Ini berhubungan dengan kerja obat nanti. Ada yang menghambat transport ini. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Di hati itu ngapain? Jadi hati-hati tadi ya si eh, kilomikron, remnan ataupun HDL tadi gitu ya, itu akan disintesis. Jadi akan dibentuk ulang jadi kolesterol nantinya. Nah, di hati sendiri sebenarnya dia juga akan bisa memproduksi kolesterol endogen tanpa adanya apa namanya? Tanpa adanya kalau misalkan ya, kita udah nggak makan yang ada kolesterolnya, tapi Anda makan nasi, makan karbonya banyak, makan gula, ya nanti akan bisa berubah jadi kolesterol. Karena bahannya apa? Asetil-CoA. Nah, ini di biokimia ya. Nanti diingat lagi, asetil-CoA itu sebenarnya dari mana? Tidak hanya dari kolesterol atau tidak hanya dari lemak, tapi juga bisa dari protein ataupun karbohidrat. Ya. Nah, dari proses sintesis kolesterol di hati ini ada poin penting yang perlu diperhatikan, bahwa pembentukan kolesterol itu ada yang mempercepat, yaitu HMG-CoA redukase. Inilah menjadi poin penting untuk mempercepat HMG-CoA menjadi mevalonat dan kolesterol di sini. Nah, maka di sini berperan penting dalam sintesis kolesterol di hati, gitu ya. Nah, salah satu mekanisme kerja obat dislipidemia nanti berkaitan dengan ini, gitu ya. Kemudian apa itu dislipidemia? Dislipidemia adalah kelainan komponen lemak yang meliputi apa? Dia bisa kolesterolnya saja yang meningkat, atau TG-nya saja yang meningkat, atau HDL-nya saja yang rendah, atau bisa kombinasi dari semuanya. Ini kalau menurut The Bureau di tahun 2014. Jadi kenapa bukan disebut hiperlipidemia? Karena komponen lemaknya itu tidak selalu naik, ada yang turun. Yang mana yang turun? Ya HDL atau kolesterol baik. Oke ya. Ini adalah etiologinya. Jadi dislipid itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau yang primer itu karena genetik dan yang sekunder karena penyakit. Ini adalah beberapa kondisi penyakit.
yang bisa menyebabkan terjadinya dislipidemia. DM bisa menyebabkan terjadinya dislipidemia. Kemudian kalau ada pasien dislipidemia saja, biasanya disuruh cek gula darahnya. Karena apa? Karena bisa jadi dislipidemia karena disebabkan karena DM. Kemudian CKD atau penggunaan obat-obatan nanti bisa dihafalin sendiri ya ini ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa salah satu faktor resiko penyakit kardiovaskular adalah ini. Jadi rendahnya kadar HDL. Jadi kalau pasien dislipidemia pasti ada hubungannya dengan resiko penyakit jantung koroner. Ini adalah hasil pemeriksaan pada kasus dislipidemia. Kapan dikatakan tinggi ini ya? LDL dikatakan tinggi itu kalau jumlahnya ini lebih dari 100 biasanya. Ini sudah termasuk tinggi. Kemudian ini ada kriteria yang lama ya. Jadi kalau sangat tinggi itu 160, lebih dari 190. Tapi 100 itu sudah luar biasa. Kemudian kalau yang HDL itu kalau di bawah 40 misalkan 35 dan seterusnya itu termasuknya. Jadi ini beberapa parameter untuk melihat apakah seseorang mengalami dislipidemia atau tidak. Ini proses terjadinya aterosklerosis. Jadi kalau tadi LDL-nya banyak, ya LDL itu sendiri akan menyebabkan endotelium pembuluh darah itu menjadi rusak. Jadi kalau seseorang itu mengalami dislipidemia, lama-lama pembuluh darahnya rusak. Endotel pembuluh darahnya itu rusak dan mudah untuk si LDL itu masuk. Nah, kalau LDL ini sudah masuk, maka dia akan mengalami oksidasi, gitu ya, mengalami oksidasi. Kemudian dia juga akan mengaktifkan makrofag. Makrofag ini kan menganggap si LDL kan lemak ya, yang harusnya tidak ada di dalam sel. Nah, dia akan dianggap sebagai benda asing, kemudian dia akan dimakrofag. Nah, lama-kelamaan makrofagnya mati menjadi sel ini, sel busa. Nah, selain makrofagnya ini mati, maka ini sel sel otot otot polosnya itu juga akan bisa bermigrasi ke arah ponsel. Nah, dia ikutan fagosit ke ke LDL-nya ini. Nah, dia nanti juga akan bisa menjadi sel busa atau memperkuat ini terbentuknya plak. Jadi ini terbentuknya itu nggak cuma 1 tahun 2 tahun, bisa jadi kapan mulai terbentuk ya, terbentuknya mulai dari Anda bayi. Jadi kolesterol LDL kalau terlalu banyak ini proses ini akan terus berjalan. Kalau dia masih kecil seperti ini nggak ada masalah terkait dengan pembuluh darah, tapi lama kelamaan dia akan membesar dan kemudian dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya pembuluh darahnya pecah. Nah, inilah yang kemudian memicu terjadinya resiko PCK ataupun stroke, gitu ya. Kalau dia itu menyumbat atau pecah di pembuluh darah jantung, ya mengalami PCK tadi, ACS, ya akut coronary syndrome, IHD, tergantung dia pecah atau nyumbat. Kalau penyumbatannya itu tidak tidak nutup, itu dia sebenarnya masih bisa ngalir. Tapi kalau pecah terus nyumbat gitu ya, di sini terjadi pecah. Kalau pecah itu kan nanti habis itu terbentuk trombus di sini. Trombositnya nempel-nempel, nempel-nempel untuk untuk menutup perdarahan tadi atau pecahnya dari pembuluh darah tadi. Makanya di sini akan tersumbat. Nanti adik-adik silahkan belajar di ACS sama IHD itu bedanya apa. Ini kaitannya sama aterosklerosis. Ya. Silahkan nanti pelajari lagi. Gimana sih cara pembentukan foam cell atau terjadinya aterosklerosis itu gimana? Gitu ya. Ini silahkan diperdalam sendiri. Ya. Kemudian manajemen terapinya adalah ini yang non farmakologi dari mulai rutin olahraga, kontrol dan sama ya kayak hipertensi kemarin ya. Perbanyak konsumsi buah dan sayur dan yang penting adalah mengontrol asupan lemak dan juga kolesterol.
Kemudian untuk rekomendasi terapinya biasanya harus screening klasifikasi level lipidnya. Jadi misalkan dia resikonya berapa gitu ya, atau kadar LDL HDL-nya bagaimana. Kemudian menghilangkan penyebab sekunder, kalau misalkan dia ada penyebab sekunder karena penggunaan obat itu harus dihilangkan dulu. Berarti dislipidemia itu benar-benar yang dislipidemia yang murni karena memang penyakit dislipidemia, bukan karena penyakit lain ataupun bukan karena obat-obatan. Kemudian harus melakukan identifikasi adanya resiko penyakit kardiovaskular pada pasien. Ini saya ambil dari PAGI. Jadi ada beberapa resiko, ada yang sangat rendah, menengah, tinggi, sampai sangat tinggi. Gitu ya. Apa saja sih yang termasuk pasien risiko sangat tinggi? Misalkan ini pasien DDM, gagal ginjal, sudah ada penyakit kardiovaskular. Ini mirip kayak yang hipertensi kemarin ya. Kemudian yang sangat rendah itu kalau misalkan resiko kardiovaskularnya kurang dari 5%. Ini sama kayak yang hipertensi kemarin. Jadi bisa dilihat lagi. Ini adalah target penurunan LDL, HDL ataupun apolipoprotein pada pasien dislipidemia. Jadi target primernya adalah LDL-C, ya, kolesterol LDL. Jadi misalkan kalau resikonya tadi sangat tinggi, yang ini resikonya ini sangat tinggi, maka penurunan LDL-nya harus lebih dari 50% dari sebelum terapi, gitu ya, dan harus mencapai kurang dari 55 mg. Kalau resikonya tinggi, penurunannya sekian, terus nilai LDL-nya adalah 70 mg. Ini ya, kalau yang dia tadi termasuk di sini. Kalau yang masuknya resiko tinggi di sini tadi ya, di sini. Nah, terus seperti ini. Ini yang di Perki ya, 2022. Kalau ini perbandingan aja, di sini tahun 2015 punyanya NLA. Nah, kalau di NLA itu juga menyebutkan kategorinya ada low, moderate, dan seterusnya. Di sini menyebutkan juga targetnya untuk penurunan LDL-nya kalau pada pasien dengan resiko sangat tinggi itu kurang dari 70. Ya, beda dengan yang di sini. Kalau di sini resiko sangat tinggi kurang dari 55. Jadi agak berbeda ya. Jadi nanti silahkan buka pergi tahun 2022. Di situ ada juga memuat apa yang terbaru dari terapi tahun 2022. Kemudian ini saya ambil dari AHA. Jadi di AHA itu menyebutkan ini berkaitan dengan high intensity statin, moderate intensity statin, dan seterusnya. Jadi kalau menurut AHA di tahun 2013 itu menyebutkan apakah pasiennya itu memang sudah pernah mengalami penyakit kardiovaskular, baik itu stroke dan sebagainya. Kalau misalkan iya, maka dilihat usianya. Kalau tidak, dilihat nilai LDL-nya lebih dari 150 atau enggak dan seterusnya. Ini untuk menentukan statin yang mau diberikan kayak apa. Ini juga sama, lanjutannya yang tadi ya. Nah, ini yang saya ambil dari bukan ya, maaf. Ini Perki 2020. Nanti coba di revisi ya, Perki 2022. Jadi di sini dikatakan ada indikasi untuk terapi obat nggak? Ini tabel 10-nya ini. Nah ini. Jadi kalau misalkan sudah ini ya, contohnya misalkan yang resiko tinggi, nilai LDL-nya ini. Maka kalau resiko tinggi, dia bilang gini, ada intervensi gaya hidup dan harus diberikan obat secara bersamaan. Artinya ketika diberikan obat, maka dia masuknya ke sini. Iya. Gitu ya. Nah, obatnya apa? Tentukan dulu targetnya apa. Targetnya yang mana? Targetnya yang di sini tadi. Bentar. Nah, targetnya ini. Tentukan dulu targetnya berapa. Target tadi tergantung dari resikonya. Gitu ya. Kemudian setelah ini maka ditentukan obatnya. Biasanya statinnya yang mana. Nah, sebenarnya kenapa saya masukkan di sini? Karena kalau di sini yang punya AHA 2013 itu dengan jelas menyebutkan kalau sudah pernah ada penyakit kardiovaskular, dia sebutkan dengan jelas pakai high intensity statin, moderate intensity statin. Karena makanya ini tidak saya hapuskan, gitu ya. Karena di pedoman yang dipergi tidak menjelaskan dia pakainya statin yang mana, gitu ya. Nah, di sini ini ya. Nah, di sini kemudian
Eh, ini ini sama juga ya. Jadi pada pasien apa namanya yang menerima statin ini perlu beberapa monitoring terkait dengan penggunaan obatnya tadi. Nah, kalau saya lebih senang yang di ini tadi untuk menentukan strategi statinnya dulu ya. Gitu. Nah, kalau di sini perbedaannya adalah penambahan di sini ada ezetimibe, kemudian ada PCSK9 yang tidak ada di AH 2013. Gitu ya. Oke, saya lanjut di sini. Untuk dislipidemia, kalau menurut Pergi 2022, itu menyebutkan kalau dulu mungkin adik-adik punya slide yang lama, itu kalau TG-nya itu 200 sampai 499 itu dikasihnya statin. Ini belum ada. Jadi kalau di Pergi itu TG 139 sampai 499 itu pakainya statin, bisa dipertimbangkan untuk dikombinasi dengan icosapen etil. Ini bisa ditambahkan. Cuman saya ini belum cek juga icosapen etil ini ada di Indonesia atau enggak, gitu ya. Kemudian TG lebih dari 440 itu pakainya fibrat, bisa ditambahkan uva omega. Cuman evidence base dari uva omega itu belum bagus. Ini hanya apa namanya opsi. Sebenarnya kenapa ditambah uva omega itu untuk mencegah pankreatitis pada pasien dengan yang TG-nya tinggi. Kalau dulu di rekomendasi yang lama itu TG 500 sampai di atas 500 sampai 900-an itu pakainya hidrat. Kalau lebih dari 1000 bisa pakai niacin. Nah, kemarin yang di Perti saya tidak menemukan terkait dengan niacin itu harus diberikan kapan. Nah, di sini kapan kalau diberikan obat untuk menurunkan TG itu tercapai harus dalam waktu 2 sampai 5 hari ini sudah ada penurunan, gitu ya. Oke, lanjut. Nanti silahkan dibuka. Nah, yang tadi saya jelaskan di panduan itu berkaitan dengan statin karena sampai dengan saat ini statin tetap menjadi pilihan terbaik untuk kondisi dislipidemia, gitu ya. Nah, saya jelaskan yang mana dulu ya, yang ini. Ada. Oh, kayaknya kelihatan deh. Bentar, statin itu ada beberapa macam sebenarnya. Kayaknya saya kelupaan untuk mencantumkan itu. Jadi ada high intensity statin, ada moderate intensity statin, sama low intensity statin. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan statin untuk menurunkan LDL. Jadi kalau low intensity statin, dia hanya mampu menurunkan kurang dari 30% LDL dari awal. Ya, maksudnya kalau LDL-nya itu 100, ya dia hanya bisa menurunkan 30% dari 100. Tapi kalau yang moderate intensity statin, dia punya kemampuan menurunkan 30 sampai kurang dari 50% LDL awal pasien. Nah, kalau yang high intensity statin, itu dia bisa menurunkan lebih dari 50% kolesterol atau LDL kolesterolnya dari apa namanya LDL awal. Artinya kalau kita lihat di sini, ini dari beberapa statin aja, ada atorvastatin, rosuvastatin, dan seterusnya, ini punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menurunkan kolesterol. Contoh, yang termasuk high intensity statin, yang mana? Yang punya kemampuan menurunkan paling besar. Siapa? Atorvastatin dan rosuvastatin. Nanti ini ya, saya cek lagi. Kayaknya ada slide yang ketinggalan, gitu ya. Karena ini kan kemarin saya jadiin satu, saya copy dari yang lama dibandingkan dengan yang obesitas ya. Jadi atorvastatin dan rosuvastatin merupakan obat yang bisa digunakan untuk apa namanya strategi high intensity statin. Kapan dipakai yang high intensity statin? Saya flashback ke atas lagi.
Jadi kapan dipakai? Jadi kalau pasiennya udah pernah punya serangan jantung atau stroke ataupun penyakit kardiovaskular yang lain, usianya kurang dari 75 tahun, maka pakainya strategi high intensity statin. Nah, apa itu high intensity statin? Pasiennya diberikan rosuvastatin ataupun atorvastatin tadi. Karena dengan pemberian obat tersebut akan bisa menurunkan LDL sampai dengan 50% ke atas. Nah, ini ada moderate intensity statin. Kapan dipakai moderate intensity statin? Kalau usianya lebih dari 75 tahun dan tidak bisa menerima obat high intensity statin, pakainya yang moderate. Nah, yang moderate yang mana? Atorvastatin, rosuvastatin bisa masuk ke high, bisa masuk ke moderate. Yang membedakan adalah dosisnya. Nah, itu yang tadi saya bilang ketinggalan gitu ya. Karena sebenarnya ada beberapa obat yang dia bisa masuk ke dua strategi. Simvastatin itu biasanya dipakai kalau enggak low intensity statin, ya moderate intensity statin tergantung dari dosisnya. Simvastatin 10% akan memberikan efektivitas sebagai low intensity statin strategi gitu ya. Dia hanya bisa menurunkan 30% LDL. Beda dengan kalau simvastatinnya dosisnya sampai 20 bahkan sampai dengan 40, itu dia akan bisa menurunkan 30 sampai 40% LDL. Nah, itu nanti yang saya tambahkan juga ya. Karena banyak yang saya perbarui di sini, makanya yang lama malah hilang. Nah, ini adalah uh, efek samping dari statin. Nah, kalau yang di uh, yang di evidence terbaru itu di tata laksana terbaru itu sudah menambahkan ezetimibe. Jadi ezetimibe di sini bisa ditambahkan kalau pasien tersebut menerima statin saja ternyata LDL-nya nggak turun sesuai dengan yang diinginkan, tambah ezetimibe. Ya, biasanya kombinasinya adalah statin sama ezetimibe, itu penurunannya lebih bagus dibandingkan statin sendiri atau ezetimibe sendiri. Tapi efek samping dari statin itu seperti itu ya. Jadi nanti ada miopati, kemudian ada juga ini gangguan fungsi liver, ya. Kemudian dikaitkan juga sama peningkatan resiko DM kalau penggunaan statin jangka panjang. Itu sudah ada beberapa jurnal ini ya. Kemudian ini adalah ezetimibe. Ini mekanisme kerja ezetimibe di sini. Dia menghambat absorpsi dari kolesterol melalui transporter NPC 1. Sehingga ketika kemudian ini dihambat ya, dia tetap ada di lumen usus, ya. Untuk penurunan ezetimibe, untuk penurunan LDL-nya itu nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan statin. Tapi ketika dikombinasi, karena mekanisme kerja mereka berdua itu berbeda, maka dia akan bisa meningkatkan efektivitas dari itu. Ini adalah bile acid, sequestran, kolestiramin, tipol, kolestefam ini ada di Indonesia. Cara penggunaannya kalau ada macam-macam ya. Ada yang dia bentuknya serbuk, ada yang bentuknya tablet. Kalau yang serbuk harus dilarutkan dengan air, kalau yang tablet tidak boleh digerus ataupun tidak boleh diminum. Jadi kalau bile acid sequestran dia itu mengikat si asam empedunya atau garam empedunya tadi diikat supaya tidak supaya pencernaan proses pencernaan lemak itu tidak berjalan ya. Jadi lemaknya tidak tercerna, jadinya dia tetap ada di lumen usus untuk dibuang melalui feses. Kemudian penurunan LDL-nya itu cukup bagus ya 15-20%. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa obat ini justru tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipertensi. Gitu ya, karena justru akan memperburuk kondisi hipertrigliserida pada pasien yang hipertensi ya. Jadi kalau misalkan cuman dislipidemia misalkan yang meningkat adalah kolesterol sama LDL-nya, boleh dikasih obat ini. Tapi kalau hipertensi tidak. Kemudian niacin, vitamin B3 sebenarnya, tapi sediaan di Indonesia nggak ada niacin yang dipakai untuk kolesterol. Jadi ya, niacin yang ada di Indonesia biasanya digunakan untuk suplementasi vitamin. Jadi
ya cukup tahu aja gitu ya. Mekanisme kerjanya adalah menghambat lipolisis, kemudian efek sampingnya itu berkaitan dengan utamanya adalah hepatotoxicity. Kemudian ini adalah sediaan yang ada, tapi ini nggak ada ya di Indonesia, ini hanya ada di Amerika, niacin extended release. Next, ini adalah fibrat. Fibrat yang di Indonesia ada fenofibrat, ada gengibosil. Ini mekanisme kerjanya adalah menghambat lipoprotein lipase. Kemudian ini biasanya dipakai untuk hipertensi. Jadi kalau trigliseridanya yang tinggi, hanya TG saja yang tinggi, itu pilihannya sebenarnya fibrat. Tapi sebenarnya bisa sih pakai niacin, pakai statin ya. Jadi ada dua pilihan, statin atau fibrat. Kalau tinggi banget itu pilihannya fibrat. Gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 500 tadi boleh pakai statin. Tapi kalau 500 ke atas itu biasanya pakai fibrat. Kemudian ini ada yang obat yang baru itu adalah PCSK9. PCSK9 itu adalah proprotein konvertase subtilin geksin type 9. Di sini kalau PCSK9 ini dia akan menghambat menyebabkan degradasi dari reseptor LDL. Jadi reseptor LDL yang ada di organ ataupun di hati itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, ketika konsentrasi PCSK9 ini meningkat, maka akan menurunkan dari reseptor LDL, kemudian meningkatkan LDL di plasma. Jadi bukan di ini ya, bukan di jaringan. Nah, obat yang sering dipakai itu adalah alirocumab sama evolocumab. Cuman pemberiannya dengan cara diinjeksikan. Gitu ya. Jadi yang mungkin menyebabkan pasien tidak nyaman itu karena diinjeksikan. Ini dua obat ini sudah terbukti memberikan efektivitas yang baik. Jadi ini bisa dipakai terutama kalau pada pasien dengan komorbid kardiovaskular bisa dikombinasikan antara statin sama PCSK9 ini. Kemudian, nah ada juga inhibitor CETP. Ini berkaitan dengan transfer lipid ya. Jadi adanya CETP sendiri itu adalah protein yang dia itu fungsinya membantu transfer lipid dari HDL-C kepada VLDL ataupun LDL. Nah, kalau misalkan CETP-nya meningkat, jumlah dari LDL itu akan meningkat, maka dia akan dihambat. Ya. Jadi aktivitas dari CETP ini justru akan meningkatkan LDL. Jadi kalau dihambat, maka LDL-nya akan rendah. CETP ini tapi belum ini ya, tidak semua. Jadi ada beberapa sebenarnya yang saya masukkan ke sini ada dua, namanya agak susah ya. Evacetrapib sama naltrexone. Di sini hanya ada dua golongan CETP inhibitor ini yang terbukti efektif dan tidak menimbulkan efek samping. Sebenarnya ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah, yang setelah digunakan itu ditarik karena ternyata justru meningkatkan LDL sama ada yang menyebabkan risiko kardiovaskularnya. Mekanisme kerjanya itu berhubungan dengan reseptor yang mengambil si yang reseptornya itu beda-beda. Jadi kalau diambil reseptor yang ini, dia akan menyebabkan efek menurunkan penyakit kardiovaskular. Malah ada juga yang sebaliknya. Nanti ini ada juga di penjelasan di ini saya ambil di pergi. Jadi kalau di pergi udah menyebutkan seperti ini. Jadi cuman ada dua ini yang golongan CETP inhibitor yang cukup menjanjikan. Ya. Kemudian ada juga yang terakhir ini terkait dengan Lipomersen, Lomitapid, ini juga tidak ada di Indonesia. Dia
menghambat pada apolipoprotein. Jadi ini berkaitan dengan hambatan apolipoprotein untuk perikatan ganda reseptor. Kalau yang di sini itu dia akan menghambat transfer dari PGI. Cuman juga kalau dilihat hasil efektivitas dari dua obat ini terbaru tahun 2014 dan ini nggak ada juga di Perki ya, 2002 itu tidak disebutkan juga yang ini. Cuman tetap saya tampilkan supaya adik-adik juga tahu ada beberapa obat-obatan yang ternyata setelah dikembangkan efektivitasnya kurang baik. Ini juga tidak terlalu baik gitu ya karena belum bisa menggantikan statin gitu ya. Karena kalau statin kan tadi efek mekanisme kerjanya langsung pada sintesis di hati ya. Sintesis kolesterol yang di hati yang dia menghambat pada HMG-CoA replikase. Jadi ya, sudah itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu nggak? Ini